pernah gak sih ada yang kepikiran kalau sesakit-sakitnya apapun luka atau trauma dari masa lalu kita nggak akan pernah bisa menuntut orang yang udah pernah nyakitin kita, atau bahkan apapun trigger atau apapun penyebab yang bikin kita sakit hati itu di masa lalu buat minta maaf atau buat kembali memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita untuk bolak-balik terjebak dalam mindset korban atau pola pikir korban, atau kita ngerasa hidup kita paling sengsara karena kejadian itu atau karena orang itu, mungkin mereka aja masih terus menjalankan hidupnya, atau mereka lupa mereka pernah nyakitin kita, mereka lupa mereka pernah buat kesalahan sama kita. Kalau kita masih stuck di momen itu, yang ada kita yang gak bahagia, kita yang gak sejahtera, kita yang gak damai. Kalian sadar gak sih kalau misalnya ketika kita ingin pulih, kita bilang kita pengen pulih, kita pengen bebas, kita pengen bahagia, kita pengen bisa menjalani hidup, jadi magnet buat rezeki, jadi magnet buat kebahagiaan, jadi magnet buat hal-hal yang lebih baik lagi, jadi magnet buat cinta sejati atau teman-teman yang lebih pengertian. Pokoknya semua yang membahagiakan deh. Sebetulnya yang perlu kita lakukan paling pertama adalah memaafkan. Karena maaf, forgiveness, dan pengampunan itu bisa jadi kunci yang luar biasa powerful untuk membuka pintu rezeki. Karena secara nggak sadar ketika kita masih terjebak dalam duka, amarah, dengki, emosi, kepahitan, segala yang negatif itu benar-benar bisa jadi batu sandungan. Dan bukannya kita bisa menjalani hidup dari perspektif penuh rasa syukur, mensyukuri apapun yang mungkin masih ada dan masih bisa kita improve, masih bisa kita tingkatkan. Selama kita masih terjebak dalam luka, dengki, kepahitan, bitterness, sakit hati, kita nggak sadar kita bakalan cuma berasa kita lagi berkompetisi, seakan kita lagi berkompetisi. Mungkin kita ngerasa kita pengen berkompetisi buat ngebales orang yang udah nyakitin kita, atau kita ngerasa kita pengen berkompetisi sama orang-orang yang udah ngecewain kita, atau orang-orang yang kita rasa nggak bisa menghargai kita. Padahal musuh kita tuh sebetulnya siapa sih? Musuh kita sebetulnya dari kita sendiri loh. Dan butuh waktu juga buat aku sadar tentang ini, karena walaupun aku di masa lalu pernah beberapa kali, lebih dari sekali jelas, mengalami ketidakadilan dalam cara apapun, dan aku merasa sendirian, kesepian, gak dihargai, gak diapresiasi, ada gak pernah pemikiran pengen I wanna do my revenge, gue pengen balas dendam, gue pengen lo ngerasain apa yang gue rasain, sakit yang gue rasain. Well, ya pernah. Tapi dendam tuh bikin capek gak sih? Dendam berlarut-larut, emosi berlarut-larut, kepahitan berlarut-larut, itu bikin capek gak sih? Dan benar-benar bikin kita lupa kalau misalnya ya, bahkan dengan kita masih dikasih kesempatan buat bernafas, hidup, berkarya, hadir, dan menghidupi hidup, itu juga berkat yang perlu kita syukuri. Toh setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita semua punya free will, kita semua punya kehendak bebas. Mau melihat hidup kita dari perspektif, oh, masih ada kesempatan baru, masih ada awal baru, masih ada peluang baru, masih ada hari yang baru untuk kita berkarya, jadi berkat, mencintai lagi, buka hati lagi, buka diri lagi untuk keajaiban, bukan cuma stuck di ritme, pola, pahitan, duka yang berlarut-larut. Aku gak tahu sih, mungkin teman-teman yang lagi dengerin ini dan masih dengerin ini, kamu pernah mengalami sumber luka atau sumber trauma dan kecewaan apa di masa lalu? Dan apa yang mungkin bikin kamu sempat merasa kehilangan harapan? Tapi percaya deh, benci, duka, emosi, gak memaafkan, itu akan terasa seperti virus yang menggerogoti kita dari dalam. Menggerogoti kita, bikin kita lupa apa makna bahagia, bikin kita lupa sama makna cinta, bikin kita lupa makna bersyukur, bikin kita mungkin bahkan lupa sama
bakat-bakat atau talenta yang bisa kita kembangkan. Aku percaya reinkarnasi sih sebetulnya, tapi aku juga percaya belum tentu kita bereinkarnasi di kehidupan sekarang itu, kehidupan selanjutnya jadi versi diri kita yang sekarang. Siapa tahu beda gender, atau siapa tahu malah beda makhluk. Tapi ya jangan sampai karena kita menyimpan duka, dengki, emosi, kesedihan, amarah yang berlarut-larut, atau trauma yang berlarut-larut yang gak disembuhin, jangan sampai semuanya itu malah menghambat kita untuk bertumbuh menjadi versi diri kita yang terbaik di kehidupan sekarang. Kalau katanya you only live once, aku setuju sih. Toh kita di kehidupan sekarang nih, kamu jadi kamu, aku jadi aku, itu hidup cuma sekali loh. Maksudku, ketika nanti waktunya kita udah selesai, terus kemanapun kita perlu melanjutkan perjalanan jiwa kita, apa iya kita mau menyesali ketika kita hidup di bumi jadi manusia dengan identitas yang kita miliki sekarang? Aku jadi aku, kamu jadi kamu. Kita menyesal karena dulu pas gue hidup, gue kebanyakan dendam, gue kebanyakan dengki, gue kebanyakan emosi, gue kebanyakan iri hati, gue kebanyakan stuck karena gue gak bisa maafin masa lalu. Masa iya kamu mau begitu? Padahal ya we only live once. We only live once. Dan kita punya free will, kita bisa menentukan di tengah hidup kita yang cuma sekali ini, mau kita lanjutkan jadi berkat, jadi sarana cinta kasih, jadi sarana kebaikan, atau ya udah benci aja lagi, dengki aja lagi, iri aja lagi. Mau yang mana? Tergantung kamu sih, tergantung free will kita semua. Tapi yang pasti, lagi-lagi aku yakin semua orang tuh sebenarnya punya pilihan setiap saat kok. Dia mau melabeli dirinya terus-terusan sebagai korban yang tersakiti masa lalunya dan hidupnya yang paling sengsara, atau dia mau mulai melabeli dirinya sebagai survivor, atau orang yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan masalah-masalah yang mungkin dia jalani.